Raja Tentara Bayaran. Bab 55. Meskipun mereka berjauhan, telinga sensitif Shen Lian masih dapat mengidentifikasi bahwa mereka adalah dua orang. Setelah mengamati mereka dengan rajin, Shen Lian menjadi bingung. Secara logika, dia harus berhati-hati saat membuat janji di tempat seperti ini, bukan? Kedua orang ini berjalan begitu terang-terangan di satu-satunya jalan, yang sepenuhnya bertentangan dengan akal sehat. Mereka juga mengobrol sambil berjalan. Meskipun dia bingung, Shen Lian masih tetap tenang. Dia ingin menyembunyikan dirinya sebanyak mungkin, informasi yang dimiliki Shen Lian sekarang sangat terbatas. Selain mengetahui bahwa orang-orang ini berhubungan dengan orang tua itu, tidak ada informasi lain. Dia tidak tahu sama sekali, apalagi tujuan mereka membawanya ke sini. Kedua orang itu berjalan dengan tenang ke alun-alun kecil di tengah kuburan. Salah satu dari mereka melihat sekeliling. Ketika matanya berhenti di tempat persembunyian Shen Lian, orang itu berhenti sebentar. Momen ini membuat jantung Shen Lian berdebar. Setelah dia siap secara mental untuk ditemukan, pria itu membuang muka, menyebabkan Shen Lian ragu-ragu. Meskipun dia tidak mengerti, Shen Lian masih memilih untuk terus mengintai. Lagi pula, jika orang dapat menemukannya seperti ini, tidak ada gunanya bagi Shen Lian untuk mengubah posisinya tidak ketahuan. Tapi terlihat seperti jika kamu melompat keluar sendiri seperti orang bodoh, itu akan membuat orang tertawa. Karena posisinya yang dekat, Shen Lian yang memiliki pendengaran sensitif sudah dapat mendengar apa yang dibicarakan kedua orang tersebut. "Kenapa kamu belum datang?" Salah satu dari mereka mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, menyerahkan satu kepada yang lain, dan berkata dengan tidak sabar. "Tunggu saja, bukan hanya kita berdua yang menunggu." Mengambil rokok yang diserahkan temannya, kata orang lain dengan nada tenang. Mendengarkan percakapan mereka, Shen Lian menjadi lebih berhati-hati. Mereka mengatakan mengapa mereka belum datang, mereka mungkin tidak memperhatikannya, dan jelas ada lebih dari mereka berdua yang menunggu penyergapan di sekitar kuburan. "Oh, seperti yang saya katakan, mereka ada di sini." Setelah mengambil dua isapan rokok dalam diam, Shen Lian mendengar salah satu dari mereka berbicara lagi. Melihat kemana kedua orang itu memandang, Shen Lian mengerti bahwa mereka tidak merujuk kepadanya dalam kata-kata mereka, dan bertanya-tanya dalam benaknya, selain dirinya sendiri, mungkinkah ada kelompok orang ketiga di sini hari ini? Berpikir ragu, Shen Lian melihat dua orang merokok melemparkan puntung rokok mereka ke tanah, dan kemudian diam-diam melihat ke pintu masuk gunung. "Hei, menurutku mereka siapa? Ternyata mereka adalah dua anak laki-laki dari keluarga Tang. Ada apa? Mereka berani mendatangi kita dan menimbulkan masalah karena keberanian mereka. Apa kamu tidak takut mati?" Di antara tiga orang yang berjalan, salah satu dari mereka berbicara, nadanya penuh provokasi dan arogansi. "Hei, iblis kecil itu tidak bisa menghilangkan rasa merasa benar sendiri. Hanya kalian bertiga. Apakah kamu layak membuat saudara-saudara kita takut? Matsumoto Ichiro, tidak apa-apa jika kamu tidak datang hari ini. Sekarang kamu sudah di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup." Dengan mengatakan itu, pria yang baru saja menjatuhkan rokok itu berkata tanpa ragu-ragu. Kata-katanya mengungkapkan banyak informasi kepada Shen Lian. Misalnya, tiga orang berikutnya haruslah orang Jepang, dan contoh lainnya, kedua kelompok orang ini pasti keadaan oposisi. Namun dalam kasus ini, penampilan Shen Lian patut direnungkan. Kelompok orang mana dari kedua kelompok ini yang membuat janji dengannya di sini? Tang Long, Tang Hu, tidak perlu mengatakan omong kosong lagi. Karena kalian berdua berani datang ke sini sendirian, kalian pasti sudah siap untuk mati. Tidak perlu bicara lagi, ayo bertindak. Warga pulau bernama Ichiro Matsumoto menghunus pedangnya dengan mulus, dan saat dia berbicara, dia menunjuk kedua orang Tionghoa di depannya dengan seluruh perhatiannya. Tang Long dan Tang Hu tidak panik sama sekali, dan perlahan mengeluarkan dua belati dari punggung tangan mereka. Shen Lian menyaksikan konfrontasi antara kedua kelompok dan bergumam di dalam hatinya. Tentang apa semua ini? Pernahkah Anda melakukan perjalanan kembali ke masa lalu ke zaman kuno? Jarak antara kedua kelompok orang tersebut lebih dari 20 meter. Dalam hal ini, jika Anda tidak mengeluarkan senjata, Anda akhirnya mengeluarkan senjata dingin. Jelas pendekatan ini tidak bijaksana menurut pendapat Shen Lian, tetapi segera, Shen Lian mengubah pandangannya. Setelah kelima orang itu mengeluarkan senjatanya, momentum mereka meningkat dengan sia-sia. Kemudian Ichiro Matsumoto, yang lebih unggul dalam hal jumlah,
berteriak keras dan bergegas menuju Tang Long dan Tang Hu dengan pedang samurainya. Kenapa mereka tidak mendapatkan senjata termal? Dalam visi dinamis Shen Lian, yang jauh melampaui orang biasa, pada dasarnya hanya ada bayangan dari sosok Matsumoto Ichiro. Dalam hal ini, bahkan jika Shen Lian diberi pistol, dia tidak yakin bisa mengenai Matsumoto Ichiro. Ini seperti pertaruhan. Jika Tang Long dan Tang Hu saat ini digantikan oleh Shen Lian tidak akan pernah memilih senjata panas. Dari jarak 20 meter, mulai dari awal, serangan hanya akan terjadi di depannya untuk waktu yang singkat. Dalam setengah detik ini, meskipun Anda memiliki senjata di tangan, Anda tidak akan dapat menembakkan beberapa peluru. Kuncinya adalah peluru yang ditembakkan mungkin tidak dapat mengenai oleh seseorang dengan senjata dingin sambil memegang pistol. Pasti salah satu pihak akan menjadi pasif, dan kepasifan ini bisa langsung menjebak pihak lain hingga mati. Daripada menggunakan pistol untuk memenangkan peluang memukul yang kecil, Shen Lian lebih memilih bertarung dalam pertarungan jarak dekat, selama jarak antara kedua pihak tidak terlalu besar, bahkan jika jarak antara kedua pihak adalah menjadi terluka, setidaknya ada beberapa peluang kemenangan. Jika dia didekati oleh seseorang yang memegang pistol yang tidak berguna dalam jarak dekat, Shen Lian percaya bahwa menghadapi master seperti Matsumoto Ichiro, bahkan dia kemungkinan besar akan dikalahkan dan dibunuh. Menyaksikan 5 orang bertarung secepat kilat, Shen Lian diam-diam menghela nafas bahwa matanya telah terbuka. Masing-masing dari 5 orang ini memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan dirinya sendiri dunia, ini jelas merupakan pukulan berat. Namun, sebuah pukulan tetaplah sebuah pukulan, dan Shen Lian tidak akan melepaskan semangat juangnya. Meski mereka sangat kuat, mereka semua dilatih seperti dia. Keluarga tersebut memiliki kekuatan tirani karena rahasia seni bela diri kuno di tangan mereka. Jika mereka membiarkan Shen Lian mendapatkan inti dari metode rahasia, dan Shen Lian percaya bahwa dia tidak akan lebih buruk dari mereka. Pertarungan antara Tang Long, Tang Hu dan Matsumoto Ichiro telah mencapai tahap yang sengit. Meski mereka bertiga lawan 2, Tang Long dan Tang Hu tidak memiliki kerugian sama sekali. Masing-masing dari 2 bersaudara itu mengayunkan 2 belati dengan cepat di tangan mereka, salah satu dari mereka ditusuk. Dapat dilihat bahwa kecuali Ichiro Matsumoto, level 2 penduduk pulau lainnya tidak terlalu tinggi. Shen Lian membuat perkiraan dan bertarung dalam jarak dekat. Setelah dia membawa pisau terbang, mereka berdua bukan tandingannya. Bab 56. Situasi yang semula 2 lawan 3 berubah menjadi 2 lawan 2. Matsumoto Ichiro dan kelompoknya jelas-jelas panik. Dia melakukan gerakan silang dengan pedangnya, lalu dengan cepat mundur, dan keempat orang itu saling berhadapan lagi. Matsumoto Ichiro, bukankah kamu menyatakan bahwa kamu tidak akan pernah mundur? Mengapa kamu mundur begitu tegas? Bagaimana kamu memiliki kekuatan seperti itu? Daripada mengkhawatirkan ejekan Tang Long, Matsumoto Ichiro lebih mengkhawatirkan kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak. Awalnya, dengan kemampuan Tang Long dan Tang Hu, Matsumoto Ichiro dan yang lainnya seharusnya bisa menang terus. Tapi sekarang tampaknya hanya dalam 1 bulan, Tang Long dan Tang Hu berbeda dari masa lalu. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, Matsumoto Ichiro, ambisi liar negara kepulauanmu telah mendorongmu kembali. Hanya dalam 20 tahun, kamu telah kembali lagi. Hari ini kami akan mendorongmu kembali seperti nenek moyang kami 20 tahun yang lalu. Kalian tidak berani melakukannya lagi. Saya memilih tempat ini hari ini hanya untuk membiarkan Anda mati di depan makam pahlawan Tiongkok kita untuk menghibur jiwa mereka. Ketika dia mengatakan ini, Tang Long memiliki aura pembunuh yang kuat di tubuhnya. Jelas, setelah mendapatkan keuntungan, dia memiliki pemikiran membunuh terhadap Matsumoto Ichiro dan yang lainnya. Setelah mendengar ini, Shen Lian menyadari bahwa Tang Long dan yang lainnya lah yang memilih kuburan. Dalam hal ini, Tang Long seharusnya yang meneleponnya apa tujuan menonton sendiri pertarungan ini. Hahaha. Tang Long dan Tang Hu, izinkan saya memberitahu Anda mengapa Anda memiliki keberanian untuk mengambil inisiatif untuk bertemu. Ternyata keterampilan Anda meningkat pesat. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir kami hanya memiliki kekuatan ini di kota Tianhai? Mendengarkan narasi Tang Long yang berapi-api, Matsumoto Ichiro tidak takut, malah dia tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia memang pernah meremehkan Tang Long, Tang Hu dan yang lainnya sebelumnya, Matsumoto Ichiro bukanlah orang bodoh dengan undangan hari ini. Dalam hal ini, bagaimana mungkin Ichiro Matsumoto tidak bersiap? Saat dia mengatakan itu, perubahan mendadak terjadi di lapangan. Awalnya hanya ada 3 orang di sisi Matsumoto Ichiro.
Dua orang berpakaian ninja pulau tiba-tiba muncul dari kehampaan, yang membuat pupil Shen Lian mengecil. Dia telah menyaksikan keseluruhan prosesnya, tetapi Shen Lian tidak menemukan jejak orang lain di sini. Bagaimana mungkin Shen Lian tidak terkejut dengan dua orang yang muncul begitu saja saat ini? Jika kedua ninja yang bisa menipu akal sehatnya ingin membunuhnya, Shen Lian ketakutan hanya dengan memikirkannya. Pada saat ini, Shen Lian telah melepaskan kesombongannya sebagai raja tentara bayaran di dunia. Setelah melihat bahwa ada kekuatan di dunia yang melampaui manusia, Shen Lian telah kembali ke mentalitas prajurit kecil saat itu. Anda harus belajar sendiri. Apapun yang terjadi, Anda harus menguasai kekuatan tirani ini. Melihat kedua ninja tersebut muncul, Tang Long dan Tang Hu tidak menunjukkan banyak keterkejutan, malah mereka tertawa kecil. Melihat adegan ini, ekspresi Matsumoto Ichiro tidak bisa lagi rileks. Jiligula jisada sidasa ligula. Setelah berbicara bahasa Mandarin pulau kepada para ninja di sekitarnya untuk beberapa saat, Matsumoto Ichiro mengambil pedang samurainya lagi dan bergegas menuju Tang Long. Tang Hu memanfaatkan sisinya sendiri. Dengan kekuatan manusia, mereka bersama-sama menjatuhkan dua orang di depan mereka. Saat Ichiro Matsumoto bergegas menuju Tang Long Tang Hu, kedua ninja itu menjadi tidak terlihat lagi dan menghilang. Namun, ronde pertarungan ini tidak semenarik sebelumnya. Begitu Ichiro Matsumoto berlari di depan Tang Long melakukan kesalahan dan memotong pisau panjang di dadanya dengan belati di tangannya lehernya dan mati di tempat. Dalam tindakan membunuh Matsumoto Ichiro ini, Shen Lian hanya melihat cahaya putih yang besar. Dengan penglihatan dinamis yang melebihi orang biasa, Shen Lian tahu bahwa cahaya putih itu sama sekali bukan bayangan yang dikeluarkan oleh belati, tetapi lebih seperti sesuatu yang substansial. Tang Long bertanggung jawab untuk menangani Ichiro Matsumoto, sementara Tang Hu berdiri dan melambaikan dua pedang putih di tangannya ke udara. Terdengar suara tajam, ding, dang, 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 dang. Tang Hu jatuh ke tanah, dan tidak lama kemudian, kedua negara pulau itu bertahan. Dia juga menunjukkan miliknya sosoknya tidak jauh dari sana. Master pelatihan Qi. Salah satu ninja berkata dengan nada serius. Negara pulau sebenarnya mengirim ninja ke sini. Tang Long mengubah bentuk tubuhnya dan berkata, menjaga salah satu ninja. Seperti yang kita ketahui bersama, status ninja di negara kepulauan itu dihormati. Bahkan genin terendah pun adalah master dengan kekuatan internal. Ichiro Matsumoto tidak akan mati dengan mata tertutup. Awalnya, setelah menggunakan semua kekuatan negara kepulauan di kota Tianhai, dia seharusnya diam-diam menyaksikan mereka menyelesaikan pertempuran, tetapi pada akhirnya, dia dikalahkan karena Tang Long dan Tang Hu dengan sengaja menyembunyikan kekuatan mereka. Nasib pisau menggorok lehernya. Jika Matsumoto Ichiro tahu bahwa Tang Long dan Tang Hu telah mencapai tingkat pelatihan Qi, dia tidak akan mendekati mereka bahkan jika dia membunuh Matsumoto Ichiro. Dalam klasifikasi seni bela diri, latihan Qi dapat dikatakan telah mencapai tingkat master. Orang-orang seperti Shen Lian yang hampir melatih tubuhnya secara ekstrim disebut Waijia pamungkas dalam seni bela diri, yang berarti pada dasarnya tubuh mereka memilikinya telah dikembangkan ke atas. Tetapi karena tidak ada cara untuk berlatih Qi, dia tidak akan pernah bisa melampaui alam manusia. Namun, melalui metode seni bela diri kuno, begitu seseorang dengan seni bela diri eksternal tingkat tertinggi memiliki Qi, konsekuensinya akan sangat menakutkan. Namun, seni bela diri sangat terfokus pada akar dan tulangnya seperti Tang Long dan Tang Hu yang telah berlatih seni bela diri kuno sejak kecil, tanpa bantuan teknik rahasia, sangat sulit untuk melatih Qi batin, bahkan sampai ekstrim, apalagi melatih Qi batin. Di sisi lain, Shen Lian, seseorang yang belum pernah menerima pelatihan seni bela diri kuno yang sistematis, dapat melatih tubuhnya hingga puncaknya, dan sudah menjadi seorang jenius yang luar biasa. Jika dia dibiarkan memiliki Qi, kekuatannya pasti akan mengejutkan seluruh orang dunia seni bela diri Tiongkok. Setelah beberapa saat konfrontasi, kedua belah pihak telah meningkatkan momentum mereka ke puncaknya. 2 lawan 2, Tang Long dan Tang Hu menatap target mereka masing-masing, dan kemudian tiba-tiba mengerahkan kekuatan mereka. Para tawanan bertarung bersama secara berpasangan. Saat ini, hanya ada dua warna yang saling terkait yang tersisa di mata Shen Lian. Yang satu adalah cahaya putih yang dipancarkan oleh saudara-saudara Tang, dan yang lainnya adalah lampu hijau yang dipancarkan oleh ninja negara pulau itu datang dan aku pergi. Ini mengerikan. Meskipun dia tidak memiliki kontak langsung dengan cahaya dan bayangan misterius itu, Shen Lian bisa merasakan kekuatan destruktif dan bahaya yang terkandung di dalamnya. Setelah pertempuran badai berhenti,
Shen Lian akhirnya menunggu sampai kedua belah pihak berpisah dan mengungkapkan sosoknya lagi. Jelas sekali, pertarungan ini tidak mudah bagi kedua belah pihak. Setelah serangan singkat, Tang bersaudara dan duo ninja semuanya berlumuran, chat mereka juga sangat besar. Bersambung.